Pagi semua, kita ketemu di The Trend Good Morning Briefing setiap hari di channel YouTube saya @robin haryadi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, hari ini hari Jumat, Friday, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Hari ini closing temannya bakalan seru sih ya, karena hari ini ada rebalancing IQ45, IDX30, IDX40, 80, IDX 80 ya, dan bisnis 27, MNC 36 dan lain sebagainya ya. Jadi akan ada rebalancing membuat market akan meriah. Oke, yuk kita mulai lanjutnya. Oke, headline-nya dari Bloomberg masih apa ya? Deal dari pertemuan antara Presiden Trump dan Xi, dan kalau dari Big Tech ya, dari kesimpulannya itu lebih menguntungkan China sih ya. Tapi ya itulah, memang saat ini kayaknya Amerika memang posisinya kalah dengan China untuk deal kali ini ya. Oke, dan di US stock marketnya turun ya setelah laporan dari Meta dan Microsoft, sahamnya turun ya. Meta dikhawatirkan belanja AI-nya gila-gilaan, apakah menambah apa ya, bebannya ya. Nah, di sini tapi ada juga untuk iPhone ya. iPhone tuh permintaannya keren banget ya, padahal sebelum masa liburan ya. Jadi sekarang mereka memasuki masa liburan, tentunya akan sangat very demanding ya. Oke, kita cek market update yuk. Yang pertama kita ke Dow Jones. Nah, Dow Jones terlihat di sini apa guys? Oke, cat ini aja ya. Nah, turun 0,23. S&P 500 ya, ini tapi masih uptrend ya. Tapi 500 juga wah turunnya lumayan dalam ya. Candlenya juga biris Marobosu ya. Terus Nasdaq juga jelek banget ya. Itu tadi turunnya si Microsoft dan Meta itu induknya Facebook. Kita ke dolar indeks. Wah, dolar indeksnya strong, masih di bawah 100 sih, tapi lumayan strong. Rupiah juga melemah lagi 16.633. Setelah deal memang seperti ramalan pasti akan dolar menguat sih. Walaupun tadi ditulis harusnya lebih menguntungkan China. Terus Edo turun 0,27. Terus Telkom, wah Telkom turunnya 2,35, masih uptrend juga tapi ya. Oke, kita ke Komo. Minyaknya flat sih kemarin ya, naik 0,55, 30 kemarin ya, ini turun 0,31 berarti ya. Terus emas, emasnya naik 2% guys. Hihi. Nah, masuk ke sideways lagi ya. Nah, kalau by definition memang kalau pakai buaya ini kemarin sempat mulai downtrend ya. Makanya kemarin saya perlihatkan, saya pakai Donjian ini masih belum sih, dan mantul ya. Oke,
Terus nikelnya turun dalam, ini turun 1%. Terus kupernya juga koreksi. Habis kuper kita ke natural gas. Wah, natural gasnya naik 20%. Gile sih. Ya. Oke. Sudah, kita kembali ke sini. Dua komo yang lain, yaitu CPO rebound dikit ya, setelah sekian 4 hari turun tajam. Memang ini masih technical rebound nih. Berusaha kembali ke titik neckline dari double top ini. Batu bara naik tipis 0,25, jadi kita nemu emas dan batu bara. Oke. Selanjutnya memberikan gambaran market di Wall Street, Komo, ETF kita di New York, ya, sentimen internasional terbaru. Kita ke ISG tertahan sih, ya, dari dimenso naik ya, tapi ya ini ATH-nya di sini ya. Kalau lihat ini sih skornya masih oke sih, dan kalau bagus. Volume memang sedikit turun akhir-akhir ini, sedikit di bawah rata-rata ya. Rata-rata 20T, kita 19 ya, masih oke ya, masih rame. Oke, in detail kemana asing masuk 544 miliar ya, masuk di finance ya 589 ya, jadi nah ini relatively keluar ya, kecuali ada tekno nih di finance yang masuk apa Mandiri sih 500, BCA 94, dua itu doang. Tekno 107 yaitu Goto ya, Goto. Terus ada ya beberapa tekno lah. Keluar lagi kecil-kecil, abaikan aja ya. Kemarin tetap nomor 1 rokok guys, rokok sigaret, nah itu 12%. Terus Hapsoro ya, terus dengan bufanya ya, CPO juga sedikit ya, MTEK juga naik man. Kemarin yang kena gebuk tuh Java ya, ayam-ayaman ya, jadi top loser tuh turun 10%, Cepin juga 5%, Mayora LK-nya jadi bagus ya dibanting ya. Arto ini juga LK-nya bagus dibanting karena mungkin mau keluar dari LQ45. JSMN laporannya jelek, Arci, BRMS kena penurunan harga komonya ya. Toba ya ini sedikit rebound dari kemana, ARB masih turun sih ya, belum recover masih, tapi ya lumayan ya, sempat turun lebih dalam. Indi juga sentimen emas, era ini agak anomali ya, semoga bisa rebound. Oke, top gainnya Susu, WLTC, terus Goto 7% ya, atau Ratu. Ternyata Hapsoro Ratu yang kuat ya, Ratu masuk indeks IDX80 ya. Samsu, MSP, Dewa, ya, DSNG, Silo. DSNG ini juga melawan ya, CPO-nya turun ya, naik terus. Silo 4%, BYB laporannya juga oke sih. Nah, ini udah nggak ada mentawar. Oke, asing keluar dari asing beli Mandiri, Goto, BCA, MDKA, AADI, BBYB, MBMA, Inco, Java, ITMG. Stock pick ini yang kemarin ya, kita cuan dari MDKA, Adaro, ABMM sih nggak terlalu cuan ya, Astra nggak jalan, kita cuan dari DKF, DKFT juga enggak sih, jadi cuma dari MDKA, Adaro, NCKL sempat 1395 ya, Saratoga sempat 1785 ya.
marketnya kemarin cuma plus 0,22. Oke, yang playlist hari ini sudah saya kirim di channel Telegram playlist judulnya. Oke, dan sudah saya kasih di playlist juga saham-saham yang masuk ke indeks, baik itu LQ45, ADX30, ADX80. Nah, itulah benefit kalau jadi nasabah sih ya. Tinggal scan QR code, masukin AO-nya 210, udah nanti join, bisa lihat playlist, bisa lihat live trade, bisa ikutan live trade, bisa lihat channel khusus chat ya. Terus ya benefitnya mungkin yang nggak ada di tempat lain adalah saya live trade setiap hari dari awal buka sampai tutup market. Terus malam nanti kita bahas saham lagi juga setiap hari ya. Oke, sekarang kita ke bonus beritanya. CDA labanya naik 269% ke 1,3 T. Aji gile. Nah, ini chartnya ya. Saya tulis di bawah, kalau break 812 1820 potensi ke 2020 dodojet. Kalau dari lihat datanya memang masih distribusi sih. Semoga ini bisa membuat dia naik. Oke. Yang kedua laba Mr. DIY moncer tembus 790 miliar ya, dia buka cabang juga ya. Nah, kalau lihat ini memang sama dari bawah juga ya, tapi ini kelihatan akumnya sih sudah ada ya. Break 1070 potensi ke 1100. Oke, terus United Tractor siapkan buyback 2T dimulai besok atau hari ini berarti ya. Chartnya sih baru keren-kerennya sih ya, ini petanya kalau break ini ke 600 terus 29350. Wah, perfect ini. Perfect. Terus ya, ini dari WiFi juga mulai disoroti dengan mulai ekspansinya mulai tahun depan agresif ya. Nah, roll outnya wireless ini bisa lebih fix wireless broadband ya, itu bisa lebih kenceng dari narik kabel seperti IndiHome ya. Nanti tinggal colok-colok gitu di tower-tower, kita tinggal bayar, kasih sinyal, selesai. Nah, targetnya di Bloomberg 5.300 sekian, tapi ada satu sekuritas yang merilis dengan berdasarkan biaya dan lain-lain itu bisa 7.000 sekian. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalau break 3250, nah kalau ke 5.000 offsetnya masih panjang ya. Menurut saya ketika break 3460 ini bagus, ada double bottom baru ke 4.000. Akumulasinya belum, masih sideways. Oke, terakhir BRI umumkan pembagian dividen interim Januari 2026 ya. Biasanya sih tahun lalu 135, lumayan ya interim loh ya, bagus tuh. Nah, kalau lihat chartnya sih sempat breakout cup and handle-nya, tapi terus ada rejection. Nah, kalau 3990 potensi ke 4080, 4170, 4270. Akumulasinya belum juga ya. Ya kita trading dulu. Kalau saya ngomong akumulasi belum, kita trading dulu. Cuan bungkus ya. Oke. Nah, ini event Sabtu kemarin ya. Ini hari ini terakhir ditayangkan sih. Ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. IP Sekuritas. Hitungan. Nah, itulah. Happy trading guys. See you live trade jam 9 di Telegram Room Akun Trader. Saya Robin, salam. Cuan kotos. See you.